Chapter 319. Dewa Makanan dan Dewi Sembilan Warna. TL oleh Bagelson. Memujinya dalam hati, Tang San perlahan mengangkat tangan kanannya, telunjuk menunjuk ke dahi Oscar. Setetes darah biru keemasan perlahan merembes dari ujung jarinya, dan merek sagot trident di dahinya berkedip, cahaya biru keemasan menyelimuti Oscar. Merembes melalui kulitnya, itu untuk sementara melindunginya dari ledakan. Tapi cincin roh penyerap selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan luar tidak bisa membantunya. Tang San juga tidak berencana membantunya. Cahaya berkedip, dan setetes cahaya biru Holden di ujung jarinya diam-diam membekas di dahi Oscar. Hanya dengan sekejap, cahaya biru keemasan itu menyatu menjadi Oscar. Hanya setetes darah ini yang benar-benar melelahkan Tang San. Itu adalah darah Tuhannya, mungkin hanya satu tetes, tapi itu masih sangat berharga bagi seorang dewa. Qian Renshui tidak berdarah ketika hatinya ditusuk oleh air mata Guanyin Tang San adalah karena alasan ini, vitalitas dewa akan terluka hanya dengan kehilangan satu tetes darah. Untuk membantu Oscar, Tang San tidak menyia-nyiakan vitalitasnya sendiri, dia tidak bisa hanya menonton Oscar meledak, dia sangat berharap saudara ini sukses. Cahaya sagot mundur, dan warna kulit Oscar secara bertahap memudar sementara ekspresinya sangat tenang. Meskipun dia masih gemetar dan kejang, krisisnya sudah berakhir. Satu cincin roh demi cincin muncul di sekitarnya. Oscar telah mengalami uji coba level 6 hitam di Pulau Sagot, dan tidak seperti Ning Rongrong, dia tidak mendapatkan kultivasi cincin roh, jadi akibatnya 8 cincin roh pertamanya masih 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam. Cincin roh ke-9 sekarang samar-samar terbentuk, dan warna merah gelap seperti darah menunjukkan bahwa Oscar telah berhasil. Tang San menunjukkan senyum tipis. Dengan bantuan tetesan darah dewa, kekuatan dewa ditanamkan ke dalam tubuh Oscar, menyehatkan pembuluh darah dan ototnya. Dari segi kekuatan fisik, dia tidak lagi lebih lemah dari yang lain. Itu juga hanya karena cincin roh ke-9 terakhir ini berhasil diserap. Akhirnya, cincin roh ilusi itu perlahan mengembun, tergantung paling tinggi di atas Oscar, fluktuasi kekuatan roh yang kuat memancar dari Oscar dalam gelombang, kehadiran cincin roh 100.000 tahun membuat atmosfer bergetar. Kabut yang ditarik Tang San di atas kepalanya jatuh dengan sempurna ke dalam Oscar, tetapi berbeda dari bagaimana Tang San pernah menggunakan teknik pernapasan untuk menyerapnya, kabut ini perlahan-lahan berasimilasi ke dalam Oscar melalui pori-pori yang terbuka. Kekuatan roh setelah menerobos ke tingkat judul Douluo meletus tak terkendali dari dalam dirinya, kehadiran bergelombang membuat gelombang energi ilusi berdenyut di sekelilingnya. Dalam sejarah dunia Master Roh, jenis makanan pertama judul Douluo akhirnya muncul. Gemetar Oscar berangsur-angsur berhenti, ekspresi menyakitkan juga berangsur-angsur mereda, napasnya menenangkan. Setiap nafas ditarik, tubuhnya mengeluarkan cahaya merah muda samar. 9 cincin roh berkilauan secara bergantian, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Keberhasilan, Tang San menunjukkan senyuman, lalu melayang kembali 10 meter. Oscar perlahan membuka matanya, pupilnya sekarang memiliki kilau seperti permata yang tidak mereka miliki sebelumnya. Dan kehadiran yang dia pancarkan perlahan-lahan berkurang, cincin roh demi cincin menyatu ke dalam tubuhnya, berubah menjadi kehadiran yang tenang dan lembut. Dia bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Setelah mencapai judul Douluo, kekuatannya tidak hanya maju ke tingkat lain, bahkan energinya telah berubah. Sama seperti Tang San yang mengira formasi cincin roh ke-9 Oscar telah berakhir, tiba-tiba, sinar cahaya merah muda muncul entah dari mana di langit, jatuh di atas Oscar. Cahaya itu sangat cepat, dan Tang San sebagai sagot tidak punya kesempatan untuk menghentikannya tanpa peringatan. Cahaya merah muda langsung menembus ke dahi Oscar, dan ekspresinya tampak membeku. Dia tampak tidak bergerak seperti patung. Tidak baik, Tang San terkejut, jika ada masalah dengan kemajuan rekan-rekannya di bawah perlindungannya, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada yang lain. Dia tiba di sebelah Oscar dengan kabur, dan gelombang cahaya biru keemasan langsung menyelimuti dirinya, dan Tang San juga langsung meletakkan tangannya di dahi Oscar. Tapi, tidak semua harapan, karena Tang San menggunakan akal ilahi untuk memeriksa Oscar, bahkan setelah beberapa saat dia tidak menemukan sesuatu yang tidak diinginkan. Sambil mengerutkan kening, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah mana cahaya merah muda itu muncul di langit sebelumnya. Oscar sekarang sudah kembali ke akal sehatnya, matanya yang kusam sekali lagi menjadi ekspresif, tetapi sekarang dia benar-benar dikunci oleh kekuatan sagot Tang San dan tidak bisa bergerak. Tang San menarik sebagian dari kekuatan sucinya,
tetapi masih menggunakan akal ilahi untuk memeriksa Oscar, untuk menghindari kecelakaan. Namun di saat yang sama ia juga melepas belenggu pada Oscar. "Ao kecil, kamu baik-baik saja?" Tang San bertanya prihatin. Oscar berdiri dengan tajam, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Saya baik-baik saja, saya tidak bisa lebih baik. Little San, di antara kita saudara, kakak laki-laki tidak akan mengucapkan terima kasih." Petik 2. Tang San santai, "Oscar baik-baik saja. Baru saja sinar cahaya merah muda muncul dari langit setelah Anda menyerap cincin roh ke-9 Anda dan memasuki dahi Anda. Apakah Anda merasakan sesuatu?" Oscar menyeringai, menunjukkan ekspresi misterius. "Saudaraku, ini hanya ganjaranku." "Hah? Apa artinya?" Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak menjadi seagot, dia merasa seperti mengendalikan segalanya, tetapi apa yang terjadi barusan berada di luar kendalinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak penasaran. Oscar merendahkan suaranya. "Saat aku menyerap cincin roh ke-9, cincin roh 100.000 tahun itu membuatku merasakan kekuatanku meningkat, itu benar-benar luar biasa. Ini pertama kalinya saya merasakan kekuatan absolut seperti itu. Kekuatan roh saya seharusnya mencapai peringkat 92, menyerap kekuatan seagot Anda benar-benar efektif. Mungkin lebih efektif pada yang lain, bagaimanapun, mereka harus menyerap lebih banyak." Kemudian saya merasakan aliran hangat memasuki dahi saya, dan suara yang sangat lembut bergema di benak saya. Dia mengatakan bahwa dengan menjadi tipe makanan judul Douluo, sebelum usia 40, saya memiliki potensi untuk mewarisi keilahiannya. Saya harus mengembangkan kekuatan roh saya ke peringkat 99, untuk secara alami memulai langkah warisan berikutnya. Petik 2. Tang San menatap. "Keilahian, cahaya merah muda itu adalah dewa yang mengirimi Anda informasi." Ini, Tang San benar-benar tidak dapat memahaminya, terlepas dari bagaimana dia mewarisi Seagot, Qian Renshui mewarisi dewa malaikat, atau kakek buyutnya bekerja selama bertahun-tahun untuk mewarisi dewa Asura. Semua itu didasarkan pada perasaan ilahi yang tersisa di dunia, dan mereka semua memicu pencobaan. Tapi sekarang cahaya merah muda itu jatuh dengan sendirinya. Itu sedikit berbeda dari keadaan yang dia kenal. Tapi dari sudut pandang lain, bahwa cahaya merah muda bisa mengenai Oscar sementara di bawah arlojinya menunjukkan itu memang level dewa. Melihat Tang San tenggelam dalam kontemplasi, Oscar tersenyum. "Little San, jangan terlalu dipikirkan. Jangan lupa bahwa saudara laki-laki besar mungkin adalah jenis makanan pertama judul Douluo. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Selain itu, ini adalah langkah terpenting dari ujian dewa itu. Hanya menjadi tipe makanan judul Douluo, dan menjadi muda dan tampan, membuatnya memilihku. Haha, sepertinya aku juga punya kesempatan untuk menjadi dewa. Bahkan jika itu membutuhkan waktu, setidaknya saya tidak perlu mencari keilahian." Wahahaha. Petik 2. Oscar tertawa bangga, kegembiraannya datang dari hati. Dia selalu menjadi yang terlemah dari 7 setan Shrek, bahkan jika dukungan sosisnya cukup bagus, itu masih tidak sama dengan pagoda ubin 9 harta karun Ningrongrong. Dalam pertempuran, meskipun dia bisa mengandalkan sosis bayangan cermin untuk menggunakan kemampuan rekan-rekannya, dalam duel sungguhan dia tidak bisa mengalahkan siapapun. Sekarang dia tiba-tiba mendapat perhatian dewa, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia juga tidak perlu khawatir apakah dia cocok lagi dengan Ningrongrong. "Ao kecil, dewa apa yang memanggilmu?" Tang San bertanya. Oscar menyeringai. "Sangat cocok, dia bilang dia dewa makanan." "Haha, kakak besar ini punya gelar sekarang juga, panggil saja aku dewa makanan Douluo. Bukankah itu elegan? Bukankah itu tampan?" Petik 2. Dewa makanan. Tang San tiba-tiba mengerti. Tampaknya tebakan Oscar seharusnya benar, menjadi jenis makanan pertama judul Douluo sangat mungkin adalah percobaan warisan pertama dewa makanan, dan juga yang paling penting. Jika rekan-rekannya memiliki harapan untuk mewarisi keilahian, bagaimana mungkin Tang San tidak bersemangat? Mengingat apa yang dikatakan Seagot tentang kesepian, Tang San tidak bisa menahan senyum. Sepertinya bahkan jika dia menjadi dewa, dia tetap tidak akan kesepian. Alangkah baiknya jika semua rekannya seberuntung Oscar. Saat Oscar sedang bersemangat, bola kabut lain perlahan menyusut, menampakkan orang di dalamnya. Kabut ini menahan anak bungsu dari 7 iblis Shrek, musang neraka Zuzu King. Cincin roh merah yang mempesona muncul di atasnya, dia sama-sama berhasil dengan cincin roh ke-9-nya,
dan mengandalkan tubuh yang jauh lebih kuat dari Oscar, dan juga kekuatan roh yang lebih kuat, cincin roh 100.000 tahun menjadi hasil terbaiknya sebagai Master Roh. Melihat Zhu Zuqing berhasil menyerap cincin roh, Tang San dan Oscar tidak memandangnya lebih jauh. Keduanya secara kebetulan berbalik untuk mempelajari langit, berharap untuk menyambut cahaya lain. Hanya saja, fakta membuktikan bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang saat dipanggil. Langit tetap tenang, tanpa ada tanda-tanda cahaya yang muncul. Zhu Zuqing perlahan membuka matanya, pupil hitamnya bersinar seperti mutiara hitam. Perasaan ilusi di sekitarnya jauh lebih berbeda dari Oscar, dan saat dia berdiri, setiap gerakan memberi orang perasaan ilusi, seolah-olah dia terdiri dari serangkaian bayangan. "Ao kecil, kakak ketiga, apa yang kamu lihat?" Zhu Zuqing memandang dengan rasa ingin tahu pada Tang San dan Oscar yang sedang memperhatikan langit, dan tidak bisa menahan untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, Zuqing, Anda juga berhasil. Bagaimana itu? Peringkat kekuatan roh apa? Petik 2, Oscar dan Tang San kembali sadar. Mereka tahu bahwa keberuntungan tidak akan datang lagi, dan Oscar mengajukan pertanyaan. Zhu Zuqing sedikit tersenyum. Meskipun dia yang termuda, dia memiliki karakter yang mantap, dan penjaga sedingin esnya tidak ada terhadap rekan-rekannya. Berkat kekuatan sahabat saudara ketiga dan energi paus iblis laut dalam itu, aku peringkat 93. Ini benar-benar seperti mencapai langit dalam satu ikatan. Saya tidak pernah berpikir saya bisa menjadi judul Douluo sebelum 30. Petik 2, Tang San tersenyum. Bagus kau menyerap cincin roh dengan aman. Bagaimanapun, kami Shrek Seven Devils telah diperlakukan sebagai monster selama lebih dari 1 atau 2 hari. Saya masih ingat ketika kami baru datang ke Akademi Shrek, para guru mengatakan bahwa Akademi Shrek hanya menerima monster, bukan orang biasa. Hanya saja, bahkan Dekan Flander mungkin tidak menyangka monster yang dibesarkan akan menjadi monster sebesar ini. Petik 2, Oscar dan Zhu Zuqing tidak bisa menahan tawa. Tang San bertanya, "Zuqing, kamu sekarang telah menjadi judul Douluo juga. Kami tidak membutuhkan Spirit Hall untuk memberi kami gelar, judul apa yang akan Anda pilih?" Petik 2, Zhu Zuqing berpikir, lalu berkata, "Gelar tidak penting, gunakan saja nama roh saya. Hell Douluo baik-baik saja." Petik 2, Oscar melengkungkan bibirnya, sangat menyeramkan. "Zuqing, Anda seorang gadis. Luwak Douluo akan lebih baik." Petik 2, Zuqing tertawa terbahak-bahak. "Biarkan saja, sosis Douluo. Tentu saja saya akan memutuskan gelar saya sendiri. Aku semua lengket, aku akan bersihkan dulu." Petik 2, berbicara, dia berbalik dan menuruni gunung. "Zuqing, tunggu aku ingin mandi juga." "What sausage Douluo? Gelar kakak laki-laki adalah Dewa Makanan, panggil aku Dewa Makanan Douluo." Petik 2, Oscar memanggil dengan kesal saat dia mengikuti Zhu Zuqing. Tapi dengan kecepatan serangan ketangkasan Zhu Zuqing judul Douluo, bagaimana dia bisa mengikuti? Zhu Zuqing tidak akan memberinya kesempatan untuk mengintipnya. Menjaga keduanya, Tang San tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar terlalu rakus. Apa yang terjadi pada Oscar mungkin unik di seluruh dunia Master Roh, bagaimana dia bisa berharap hal yang sama untuk semua temannya? Jika itu terjadi, maka para dewa benar-benar terlalu pelit. Hanya, bagi Ao kecil untuk berkultivasi ke peringkat 99 masih merupakan perjalanan yang cukup. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyerap cincin roh lagi untuk membantu meningkatkan kekuatan rohnya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan pribadinya saja. Dalam hal ini, dia tidak bisa membantunya bahkan sebagai sahabat. Tapi untungnya dia masih belum berumur 30, dia masih punya waktu. Dengan kekuatan level judul Douluo, hidup selama beberapa abad adalah normal, dia seharusnya bisa mencapai peringkat 99. Setelah ini semua berakhir dia akan tetap tinggal dengan rekan-rekannya sebanyak mungkin, lalu apakah sampai Oscar benar-benar menerima warisan Tuhan yang baik atau yang lain menemukan keilahian, dia masih bisa menjaga mereka. Tang San tidak akan membiarkan apa yang terjadi pada kakek buyutnya Tang Chen terjadi pada teman-temannya. Sementara Tang San sedang merenung, perasaan divinenya tiba-tiba bergerak, dan tatapannya segera beralih ke bola kabut. Kabut tiba-tiba naik, tiba-tiba berubah bentuk. Bola kabut yang awalnya bundar sekarang tiba-tiba terlipat dengan sendirinya, meregang lebih tinggi, perlahan-lahan mengambil bentuk lain. Itu adalah penampakan pagoda, begitu jelas dan hidup sehingga Tang San bisa mengetahui kabut siapa itu tanpa menggunakan akal ilahi.
Sepertinya Rongrong telah menyerap cincin roh ke-9-nya juga. Pemandangan aneh terbentuk di puncak Gunung Sagot. Pagoda yang terbentuk dari kabut berangsur-angsur menjadi cerah, dan saat kabut menghilang dengan tenang, yang muncul di sana bukanlah Ning Rongrong, melainkan pagoda raksasa setinggi hampir 7 meter. 9 cahaya berwarna berkeliaran di atasnya, berkilau di bawah sinar matahari. Setiap tingkat pagoda memiliki pagar yang diukir dari batu giok, berkilau dan seperti permata yang menciptakan pemandangan aneh di puncak gunung. Bahkan 7 penjaga suci Sagot Douluo menatap dengan lesu. Tang San mengangguk pada dirinya sendiri. Pagoda ubin kaca 9 harta karun Ning Rongrong akhirnya terbentuk. Kembali ketika dia memberinya ramuan abadi, pagoda ubin mengkilap 7 harta karun menjadi pagoda ubin mengkilap 9 harta karun, dan sekarang dia memiliki cincin roh ke-9 ini, pagoda ubin 9 harta karun miliknya benar-benar lengkap. Benar saja, 9 cincin roh muncul berturut-turut, dan yang terakhir juga merupakan cincin roh merah 100.000 tahun. Pagoda ubin 9 harta karun raksasa mulai berubah menjadi ilusi. Ning Rongrong samar-samar menjadi terlihat duduk tegak di dalam. Hanya saja, dibandingkan dengan Oscar dan Zhu Zuqing dia sepertinya tidak dalam kesulitan apapun, setidaknya tidak ada tanda-tanda keringat atau darah, serius dan megah dengan senyuman di wajahnya, kecantikan aslinya sudah luar biasa sekarang dengan agak suci, merasakan. Cahaya pagoda ubin 9 harta karun secara bertahap menyusut, bentuknya juga secara bertahap menyusut, kembali ke ukuran aslinya, melayang di depan Ning Rongrong. Saat Tang San akan melangkah maju dan memberi selamat kepada Ning Rongrong karena telah menyerap cincin roh ke-9-nya, tiba-tiba, petir bergema di langit. Tang San tampak bingung. Langit cerah. Mengapa ada guntur? Selanjutnya, seberkas cahaya 9 warna jatuh dari langit, menabrak pagoda ubin 9 harta karun yang mengambang di udara. Segera, pagoda ubin 9 harta karun yang megah menyala, pilar cahaya yang menyilaukan melesat ke atas, mengubah langit. Samar-samar, gambar raksasa melayang di udara, sangat jelas, menunjukkan seorang wanita berpakaian 9 warna, tersenyum, dia memberi hormat kecil ke arah Tang San, lalu bibirnya bergerak ke arah Ning Rongrong, seolah mengatakan sesuatu. Tang San diam-diam menyeka keringat yang tidak ada di dahinya, berpikir dalam hati, ada apa dengan hari ini? Jangan bilang kita Shrek Seven Devils adalah reinkarnasi monster, dengan dewa turun dengan kemauan mereka sendiri. Tanpa pertanyaan, gambar di langit berasal dari indera ketuhanan. Meskipun tidak terasa sekuat Sagot, dewa malaikat, atau dewa Asura, itu pasti dewa. 2 dewa datang memanggil dalam 1 hari untuk menyerahkan warisan mereka. Jika yang lain mempelajarinya, itu mungkin menyebabkan keributan di dunia Master Roh. Dia bertanya-tanya seberapa lebar Oscar akan tersenyum saat mencuci sekarang. Bahkan jika dia menjadi dewa, Rongrong masih bisa bersamanya. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiao Wu, diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli bagaimana dia harus melakukannya, dia akan menemukan Xiao Wu sebagai dewa untuk diwarisi juga. Ketika dia pergi ke dunia dewa, dia bisa membawanya juga. Angin bertiup, dan Dewi 9 warna memudar. Pagoda ubin mengkilap 9 harta karun di depan Ning Rongrong juga mendarat di tangannya. Sedikit bingung, dia membuka matanya. Melihat Tang San duduk tidak jauh di depannya, dia buru-buru melompat. Kakak ketiga, barusan yang disebut Dewi 9 warna memberitahuku untuk mewarisi keilahiannya atau apapun. Saya hanya perlu menunggu sampai saya mencapai peringkat 99 untuk melanjutkan cobaan. Apakah ini nyata? Petik 2. Di Shrek Seven Devils, yang paling dicintai Ning Rongrong adalah Oscar, tapi yang paling dia percayai adalah kakak ketiganya. Jika dia memiliki pertanyaan, dia tentu akan menemukannya terlebih dahulu. Tang San menyeringai. Selamat, Rongrong, ini pasti nyata. Anda harus bekerja keras. Di peringkat 99, dengan saudara ketiga mengawasimu, kamu pasti bisa lulus ujian Dewi 9 warna. Petik 2. Ning Rongrong berkedip, lalu tanpa diduga menggelengkan kepalanya, berbicara dengan suara rendah. Tidak perlu, saya tidak ingin mewarisi ketuhanan apapun. Tang San menatap kosong. Rongrong, kenapa? Tahukah Anda berapa banyak judul Douluo menghabiskan hidup mereka mencari keilahian tanpa mendapatkan apa-apa? Bahkan kakek buyutku pun sama, bahkan sebagai kekuatan puncak. Sekarang keilahian itu datang memanggil, mengapa? Petik 2. Ning Rongrong tiba-tiba menjadi waspada, melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tempat duduk Oscar sudah kosong. Melihat sekeliling lagi,
dia tidak menemukan jejak Oscar, dan buru-buru bertanya. Kakak ketiga, Oscar. Tang San tersenyum. Ao kecil sudah menyerap cincin roh dan pergi untuk mandi. Dia akan kembali sebentar lagi. Mengapa? Apa kau sekhawatir ini saat dia menghilang dari pandanganmu? Petik 2. Nine Rongrong tampak menghela nafas lega, berjalan ke Tang San dan berbisik di telinganya. Kakak ketiga, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Tang San agak heran. Apa? Rongrong, mengapa sangat aneh? Petik 2. Ning Rongrong berbisik. Kakak ketiga, jangan beritahu Oscar tentang keilahian yang datang sekarang. Meskipun dia tampak bermoral, dia sebenarnya sangat bangga. Sama seperti saat dia merayuku, dan sekarang kami akhirnya bersama. Jika dia tahu aku dipilih oleh dewa, dia mungkin mulai merasa rendah diri lagi. Saya tidak ingin 5 tahun itu terjadi lagi. Jadi, Anda benar-benar tidak bisa memberitahunya. Petik 2. Tang San sekarang mengerti apa yang dimaksud Ning Rongrong, dan menatapnya dengan tidak tersenyum. Dengan kata lain, kamu menyerah untuk mewarisi keilahian ini, apakah demi Ao kecil? Wajah Ning Rongrong sangat panas di bawah tatapan Tang San, dan dengan lembut mengangguk. Tang San mengusap kepala Ning Rongrong, mendesah pelan. Rongrong, kamu benar-benar sudah dewasa. Sekarang memikirkan kembali kesombongan wanita kecil yang hebat itu ketika kami pertama kali bertemu, saya masih merasa itu tidak terbayangkan. Tidak heran bahkan Dewi Sembilan Warna datang untukmu. Namun, Anda yakin tidak akan menerima warisannya di masa depan. Petik 2. Ning Rongrong dengan keras kepala mengangguk. Jika aku tidak bisa bersama kekasihku, lalu apa gunanya menjadi dewa? Kakak ketiga, kamu harus berjanji padaku untuk menjaga rahasia ini. Petik 2. Tang San tertawa terbahak-bahak. Anda mengatakannya sendiri, Anda tidak bisa menyesalinya. Little Ao, Anda mendengar Rongrong. Lakukan sesuai keinginan Anda. Petik 2. Ning Rongrong kaget, berbalik, hanya melihat Oscar dengan diam-diam melangkah keluar dari bawah gunung. Hanya saja, ekspresi di matanya sangat aneh, menatapnya dengan lesu, perlahan berjalan selangkah demi selangkah, matanya berkilau dengan cahaya lembab. Ning Rongrong menoleh untuk melihat Tang San lagi, matanya memerah. Kakak ketiga, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anda tahu betul dia akan datang, mengapa Anda tidak menghentikan saya untuk berbicara? Kamu, pada saat yang sama dia dengan ganas berlari ke arah Oscar, meraihnya dalam beberapa langkah, mengambil inisiatif untuk jatuh ke pelukannya, memeluknya erat, berbicara dengan lembut. Ao kecil, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mewarisi keilahian itu. Di masa depan aku akan selalu bersamamu, setelah perang dengan kerajaan roh selesai, aku akan menikahimu, oke? Petik 2. Oscar melihat ke bawah, dengan lesu memperhatikan Ning Rongrong di pelukannya, tenggorokannya seperti tersedak sesuatu, tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Little Ao, jangan menakuti aku. Kekuatan bukanlah segalanya dalam hidup, selain itu, kami berdua adalah judul Dou Luo sekarang. Jawab aku, setelah perang usai, menikahlah denganku, oke? Petik 2. Ning Rongrong sudah menangis, air mata mengalir di wajahnya yang menawan. Rongrong, Oscar tiba-tiba dengan keras menarik Ning Rongrong mendekat. Aku akan, tentu saja. Kau milikku selamanya. Rongrong, kamu benar-benar baik padaku. Petik 2. Di saat seperti ini, Oscar yang selalu pandai hanya bisa mengatur kata-kata tumpul seperti ini. Melihat mereka, Tang San penuh dengan senyuman, tatapan lembutnya beralih ke kekasihnya, berpikir, Xiao Wu, ketika saatnya tiba, kita juga akan menikah seperti mereka, oke? Ning Rongrong mendapat jawaban Oscar, lalu lebih santai, berinisiatif untuk menciumnya. Oscar tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan bagus itu berlalu, dan keduanya mulai berciuman seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Ning Rongrong selalu pemalu, dan sangat jarang berhubungan intim dengan Oscar di depan orang lain, apalagi ciuman yang tidak terkendali. Batuk-batuk apa kamu berencana membuat pertunjukan di depan umum? Suara olok-olok Zuzu King yang jelas dan dingin datang dari samping. Dia juga mencuci dan berganti pakaian sebelum kembali. Bibirnya terbuka, Ning Rongrong dengan malu-malu membenamkan kepalanya ke dada Oscar. Ini semua salahmu, sekarang mereka menertawakan kita. Oscar tertawa terbahak-bahak. Ya, salahkan aku, ini salahku. Tapi, Rongrong,
Di masa depan kau pasti harus mengambil warisan Dewi 9 warna itu. Petik 2. Apa? Ningrongrong menatap Oscar, ekspresinya yang lega tiba-tiba khawatir lagi. Ao kecil, jangan seperti itu, aku bilang aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Oscar menyeringai, dan karena kau tidak mau meninggalkanku, kau harus mewarisi keilahian Dewi 9 warna. San kecil tidak punya waktu untuk memberitahumu, barusan, selangkah lebih maju darimu, aku juga punya dewa yang datang memanggil. Dia disebut Dewa Makanan. Petik 2. Ningrongrong menatap Oscar dengan lesu, berkedip, lalu dia berbalik untuk melihat Tang San, yang menatapnya dengan polos. Bukannya aku tidak mengatakannya, tapi karena kamu terlalu cemas, kamu tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Little Ao adalah master roh tipe makanan judul Douluo pertama, jadi dia disukai oleh Dewa Makanan di dunia ilahi. Bukankah aku baru saja bertanya padamu apakah kamu benar-benar yakin tidak akan menerima warisan Dewi 9 warna? Petik 2. Kalian berdua, mati saja. Ningrongrong sekarang tersadar, tidak heran Tang San membiarkan Oscar mendengar apa yang dia katakan, dan bahkan memanggil Oscar. Dia benar-benar berantakan. Tinju merah muda menghujani Oscar, tetapi dia membiarkannya memukul, selalu tersenyum. Awalnya dia seharusnya tidak mendengar apa yang dikatakan Ningrongrong kepada Tang San sebelumnya. Pada saat itu dia masih menuju ke gunung, tetapi Tang San menyampaikan kata-kata Ningrongrong kepadanya melalui akal ilahi. Demi dia, Ningrongrong rela menyerah menjadi dewa, bagaimana Oscar tidak bisa disentuh. Di dalam hatinya, jejak kesalahpahaman masa lalu mereka sekarang benar-benar hilang. Dia hanya memiliki cinta yang tak terbatas untuk Rongrong. Rongrong, aku mencintaimu. Oscar menatap emosional kekasihnya yang marah. Ningrongrong berhenti, tidak lagi meninju, lalu dengan keras melemparkan dirinya ke dada Oscar, menangis dengan keras. Zhu Zuqing berjalan ke arah Tang San sambil berbisik. Kakak ketiga, kamu benar-benar busuk. Berencana melawan Rongrong seperti itu. Petik 2. Tang San tertawa terbahak-bahak. Ini tidak ada hubungannya denganku, ini semua tentang Ao kecil. Jika dia memberitahu Rongrong bahwa dia juga diawasi oleh Dewa Makanan begitu dia muncul, dia tentu tidak akan salah paham. Biarkan mereka menangani bisnis mereka sendiri. Petik 2. Zhu Zuqing tersenyum. Kami benar-benar harus memberi selamat kepada mereka, mendapatkan perhatian para dewa pada saat yang sama, ini bahkan lebih beruntung daripada Anda mendapatkan uji coba Sagot. Tang San berkata, ini juga hasil dari usaha mereka sendiri. Apakah pagoda ubin kaca 9 harta karun Ningrongrong atau roh tipe makanan Ao kecil, Anda tahu betapa sulitnya untuk menumbuhkan kejudul Douluo. Di seluruh benua, banyak dewa seharusnya meninggalkan jejak mereka. Sekarang setiap orang memiliki kekuatan level titel Douluo, dan kita semua masih sangat muda. Setelah perang selesai dan kita telah menghancurkan kekaisaran roh, nanti kita bisa pergi tur untuk berkultivasi, sambil mencari jejak keilahian lainnya. Saya percaya akan tiba saatnya ketika kita semua Shrek Seven Devils dapat bertemu di dunia dewa. Petik 2. Tepat ketika Tang San berbicara, tiba-tiba, teriakan Phoenix bergema, seluruh puncak gunung menjadi panas terik. Kabut di sekitar Ma Hongjun langsung berubah menjadi merah tua, dan kemudian seekor Phoenix api yang sangat besar melonjak, berubah menjadi sinar cahaya keemasan murni di langit. Di bagian depan cahaya ada burung Phoenix sepanjang 10 meter dengan sayap terbuka, semuanya 7 kepala melihat sekeliling. Energi api yang dia pancarkan mewarnai seluruh langit agak merah. Fatih juga berhasil. Petik 2. Tang Sna mengangkat kepalanya untuk melihat burung Phoenix dengan 9 kepala gembira di langit, tanpa sadar merasa sedikit lebih bahagia. Cincin roh terakhir Ma Hongjun juga berwarna merah, tidak terlalu berbeda dengan api Phoenix miliknya. Tetapi dari energi ledakan yang dia pancarkan, Tang San dapat mengatakan bahwa kekuatan Ma Hongjun sekarang sangat tinggi, terutama kekuatan ledakan api Phoenix bahkan mungkin sama dengan peringkat 95 guru roh. Namun fakta juga membuktikan bahwa keberuntungan tidak selalu berpihak pada Shrek Seven Devils. Ma Hongjun juga tidak mendapatkan penghargaan dari dewa manapun untuk menjadi gelar Douluo. Dia melebarkan sayapnya, terbang 3 lingkaran penuh di langit sebelum mendarat. Apinya menyusut di udara, dan dia kembali ke bentuk manusia. Noda padanya sudah benar-benar terbakar oleh nyala api Phoenix yang panas itu. Sebelum mendarat, Ma Hongjun mengeluarkan jubah panjang untuk menutupi dirinya, masih dengan semangat tinggi, hampir tidak menyembunyikan rasa bangga yang dia rasakan. Wahaha,
Peringkat 93, Rongrong, Zuking, kakak laki-laki peringkat 93, luar biasa. Phoenix Douluo turun, hahaha. Ninglingrong sudah sangat tenang, dan dia dengan tidak senang menatap tajam Ma Hongjun. Apa peringkat 93? Untungnya kamu masih seorang master roh tipe serangan kekuatan, dan memiliki roh Phoenix tingkat pertama untuk boot. Bukankah kamu malu kekuatan rohmu bahkan tidak setinggi milikku? Saya peringkat 94. Petik 2. Fatih berkata dengan kesal, jangan serang aku, oke. Anda memiliki roh tipe pendukung nomor 1 di dunia, dan fondasi Anda lebih baik daripada milik saya juga, kekuatan roh Anda selalu lebih tinggi dari milik saya. Sepertinya kalian semua berhasil, mulai sekarang panggil aku Phoenix Douluo, terima kasih. Petik 2, Chapter 320. 7 gelar iblis dan memulihkan kekuatan Dewa Asura. TL oleh Bagelson. Oscar berkata dengan tidak senang. Apa Phoenix Douluo? Anda harus disebut Evil Fire Douluo. Oh, tidak, lebih baik memanggilmu Rumah Bordil Douluo. Rongrong? Aku merasa setelah kita kembali, kita harus memberitahu siang-siang dengan benar tentang sejarah gelar Rumah Bordil Douluo ini. Petik 2. Jangan, kakak kedua, kesalahanku. Petik 2. Saat menyebutkan Bai Cheng Xiang, wajah Ma Hongjun langsung ambruk, harga dirinya yang sebelumnya benar-benar lenyap, menatap dengan penuh hormat pada Tang San. Kakak ketiga, kamu harus bertanggung jawab untukku. Lihat bagaimana suami dan istri itu ingin menggangguku. Siang-siang masih belum sepenuhnya menerima saya. Jangan biarkan mereka merusak perasaan kita. Petik 2. Tang San tertawa. Itu di antara kamu, aku tidak ikut campur. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa tentang waktu itu, saat itu Anda menekan api jahat Anda. Petik 2. Mendengar kata-kata Tang San, Oscar, Ningrongrong dan Zhu Zuking tidak bisa menahan tawa. Ma Hongjun berkata dengan getir. Reputasi saya, Anda semua telah merusaknya. Bos Dai masih belum selesai. Petik 2. Meskipun perubahan subjek Fatih mencurigakan, tatapan semua orang masih tanpa sadar tertuju pada Dai Mubai yang masih belum selesai. Mereka tentu saja tidak akan mengkhawatirkan Xiao Wu, di satu sisi karena Xiao Wu yang terakhir mulai menyerap, dan kedua, dengan Tang San di sini, masalah apa yang bisa dihadapi Xiao Wu? Tang San berkata, jangan khawatir, Bos Dai akan baik-baik saja. Dia hampir selesai menyerap. Kualitas fisiknya lebih baik dari kalian semua, jadi ketika menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa, dia bisa mencapai batas yang sedikit lebih tinggi. Karena itulah waktu penyerapannya juga lebih lama. Sejujurnya, saya benar-benar menantikan untuk melihat bos level apa yang akan dicapai oleh bos level Macan Putih Neraka Dai dan Zuking ketika keduanya adalah judul Douluo. Saat itu, Krisantemum Douluo dan Ghost Douluo mampu memblokir Daming dan Erming untuk waktu yang lama ketika mereka menggunakan kemampuan fusi roh mereka. Pencocokan kemampuan fusi roh mereka tidak terlalu tinggi. Kekuatan Mubai dan Zuking telah melampaui kekuatan mereka, dan kecocokan mereka bahkan lebih tinggi. Ketika Anda menggunakan kemampuan fusi roh Anda, bahkan kekuatan tingkat dewa mungkin tidak dapat menghentikan Anda. Petik 2. Zhu Zuking terkikik. Mungkin untuk waktu yang singkat, tapi tidak ada yang tahu sampai kita mencobanya. Saat semua orang berbicara, kabut yang mengelilingi Dai Mubai meledak dengan keras, uap bergelombang keluar di belakangnya. Saat semua orang menyaksikan, itu membentuk gambar harimau putih raksasa. Dai Mubai tiba-tiba membuka matanya, 2 garis petir dingin membelah udara. Saat matanya berpaling, udara tampak berderak karena kilat. Tanpa Dai Mubai bergerak, harimau putih raksasa di belakangnya meraung ke langit, dan gelombang energi itu menyebabkan badai menyapu sisi Gunung Sagot. Naga membentuk awan, harimau menyebabkan angin, roh harimau putih Dai Mubai akhirnya selesai pada saat ini. Bahu Dai Mubai bergetar, seperti naga dewa yang gemetar, dia melompat dengan tajam, mengibaskan semua noda darah di tubuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Agresivitas Raja Macan Putih tiba-tiba muncul, angin kencang menderu-deru di sekelilingnya. Tulangnya meletus dalam rentetan letusan saat Dai Mubai meregang, tidak ada bagian tubuhnya yang tidak dipenuhi dengan rasa kekuatan. 9 cincin roh muncul satu persatu, memanjat dari bawah kakinya, dan cincin roh merah darah terakhir itu memiliki warna yang lebih dalam daripada yang lain. Itu hampir tidak berbeda dari cincin roh 100.000 tahun asli Tang San. Hanya Tang San yang tahu bahwa cincin roh 100.000 tahun ini setidaknya setara dengan cincin roh yang dia Tuhan dari pengorbanan Daming dan Erming.
Tapi yang paling mengejutkan Tang San bukanlah peningkatan kekuatan Dai Mubai sebagai tipe serangan kekuatan Dou Luo, melainkan kekuatan mentalnya. Ketika mata Dai Mubai berkedip-kedip, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mentalnya sudah berada pada level yang cukup tangguh. Meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan level tanpa batas aslinya, gelombang mentalnya yang sangat agresif dikombinasikan dengan mata jahatnya adalah rute yang berbeda. Peringkat 95, Bos Dai, selamat. Tang San tersenyum dan mengangguk ke Dai Mubai. Dai Mubai tertawa, benar, itu peringkat 95. Saya benar-benar tidak pernah berpikir saya akan benar-benar mencapai level ini. Perasaan kekuatan yang meledak sangat menyenangkan. Kali ini saya tidak akan khawatir bahkan jika saya menghadapi para pendeta kerajaan roh itu. Mereka memiliki 6 pendeta, dan kami Sans Little Sun memiliki 6 juga. Nanti kita harus mengadu domba diri kita dengan mereka, dan biarkan Kekaisaran Roh melihat seberapa kuat kita. Petik 2. Semua orang mengangguk, Dai Mubai jelas tidak melebih-lebihkan. Bahkan jika semua pendeta kerajaan roh memiliki kekuatan roh di peringkat 95 ke atas, yang benar-benar terkuat hanya buaya emas Dou Luo, yang mencapai peringkat 97. Tapi jangan lupa bahwa selain Tang San, Shrek Six Devils tidak hanya memiliki Dai Mubai di peringkat 95, tetapi juga kemampuan fusi roh tingkat judul Dou Luo miliknya dan Zhu Su King. Yang lebih penting, mereka mendapat dorongan ganda dari Oscar dan Ning Rongrong. Terutama titel Dou Luo level 9 Treasure Glaze Stile Pagoda secara praktis dapat meningkatkan kekuatan semua orang di atas peringkat 95, dan bertarung dengan kaku dengan 6 pendeta Kekaisaran Roh benar-benar bukan tidak mungkin. Dai Mubai menoleh ke Tang San. Little Sun, kapan kau siap untuk memilah dewa malaikat itu? Dengan kekuatanmu saat ini, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Tang San tersenyum. Saya sudah pergi. Xiao Hu pergi denganku. Qian Renshui kabur. Petik 2. Anda pergi. Semua orang kaget, saling memandang. Oscar berkata, Little Sun, apakah kamu menerima tantangan Qian Renshui sementara kami menyerap cincin roh karena kamu mengkhawatirkan kami? Kamu, Tang San tertawa, bukannya aku mengkhawatirkanmu, hanya tidak ada cukup waktu untuk digunakan. Jika Xiao Hu tidak bersikeras pergi, aku juga tidak akan membawanya. Qian Renshui tidak bisa berbuat apa-apa padaku ketika aku masih belum menjadi dewa, jadi bagaimana dengan sekarang aku adalah Sagot? Hanya saja, pemahamannya tentang kemampuan tingkat dewa telah berkembang pesat, tetapi karena alasan bawaan, kualitas fisik dan perasaan ilahi tidak sama dengan milik saya, itulah mengapa saya bisa mengusirnya. Saya memperkirakan bahwa dia sudah berangkat ke Jialing Pass. Setelah Xiao Hu menyerap cincin rohnya, kami akan mengejar juga, bergabung dengan tentara memenangkan pertempuran, dan bekerja sama dengan Kerajaan Dou dan Kerajaan Bintang Luo untuk menghancurkan Kerajaan Roh. Kami akan menghapus Spirit Hall sebagai sebuah organisasi, dan kemudian kami tidak memiliki hal lain yang perlu dikhawatirkan, kami dapat mengejar apapun yang kami suka. Petik 2. Dai Mubai menyeringai. Oh San kecil, kamu jelas tidak memberitahu kami bahwa kamu akan melawan Qian Renshui, tapi kamu masih bisa terdengar begitu sombong. Kami tidak akan mengkhawatirkan Anda, kami hanya sedikit menyesal karena kami tidak dapat melihat bentrokan level dewa. Kamu mungkin monster bahkan di alam dewa, kamu bahkan tidak memiliki satu cincin roh hitam. Petik 2. Mata Tang San bersinar, Anda pasti akan melihatnya. Sebelum Jialing Pass, aku dan Qian Renshui pasti akan bertarung. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Petik 2. Pertempuran yang tak terhindarkan itu juga akan menjadi pertempuran terakhir Tang San dan Qian Renshui. Alasan Tang San tidak mengejar dan menyerang Qian Renshui adalah karena dia telah melukai indera keilahiannya, dan luka seperti itu tidak mudah untuk dipulihkan. Begitu dia pulih, dia secara alami juga bisa kembali tepat waktu dengan teman-temannya. Di depan Jialing Pass kemungkinan besar akan menjadi lokasi konflik terakhir mereka. Barisan Kekaisaran Roh masih tangguh, 6 pendeta tinggi, ditambah 6 atau 7 kekuatan tingkat judul Dou Luo, serta sejumlah besar master roh kuat yang tersisa di Kekaisaran Roh dan peringkat 99 puncak Dou Luo Bibi Dong, kekuatan seperti itu pasti menakutkan. Tetapi ketika 7 setan Shrek benar-benar dewasa, Tang San sebagai Sagot sudah cukup untuk bersaing dengan Dewa Malaikat Qian Renshui, dan pihak Kerajaan Dou Empire juga tidak kekurangan kekuatan. Saudara laki-laki Tang Xiao dan Tang Hao, naga suci emas segitiga besi emas, pedang Dou Luo Chen Xin, bon Dou Luo Gurong,
dan Poison Douluo Dugu Bos semuanya cukup kuat, dan begitu 7 setan Shrek kembali, akan ada 6 gelar lagi kekuatan level Douluo. Dibandingkan dengan Kekaisaran Roh, kekuatan mereka setidaknya sama. Tang San tahu bahwa perbedaan kekuatan di medan perang di Jialing Pass akan berkurang dengan kedatangan Shrek Seven Devils. Orang yang bisa memperoleh kemenangan dalam pertempuran tingkat dewa antara dia dan Qian Renshui akan menjadi kunci untuk memutuskan hasil perang. Dengan kata lain, pihak yang bisa menambahkan kekuatan level dewa ke dalam pertempuran akan segera membalikkan seluruh pertempuran. Tanpa ragu, Tang San benar-benar percaya diri, dan setelah pertempuran sebelumnya dengan Qian Renshui, dia sudah memahami kemampuan Dewa Malaikat, dia pasti percaya dia bisa mengalahkan Qian Renshui, dan dengan demikian memperoleh kemenangan tertinggi dalam perang. Selama mereka melanggar Jialing Pass, Kekaisaran Roh tidak akan lagi dapat mengatur perlawanan yang efektif, dan pasukan Heaven Dou dapat menyerang langsung, kemudian bergabung dengan Master Roh Tentara Star Luo dan meratakan Kekaisaran Roh akan segera terjadi. Dai Mubai mengangguk ke Tang San, melihat yang lain, tersenyum. Nah, apa kamu sudah tahu judulnya? Kami semua adalah titel Douluo. Petik 2. Oscar menyeringai. Tentu saja, kakak selanjutnya bisa memanggilku dengan gelar Dewa Makanan, ya Tuhan Douluo Oscar, tampan sekali. Dai Mubai menatap kosong. Ao kecil, bagaimana menurutmu judul itu? Aku rasa memanggilmu sosis Douluo akan lebih pas. Petik 2. Oscar mendengus, lalu sangat puas menjelaskan tentang kunjungan ilahi dirinya dan Ning Rongrong. Ma Hongjun dan Dai Mubai yang selesai menyerap cincin roh mereka terakhir kali menatap dengan mata terbelalak. Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Bajingan yang beruntung, aku bisa mengerti Rongrong mendapatkan perhatian dari Dewi Sembilan Warna, tapi aku tidak bisa mengerti mengapa Dewa Makanan menyukai paman sosis besar yang vulgar sepertimu." Petik 2. Vulgar wajahmu, kakak adalah Master Roh tipe makanan pertama yang menjadi judul Douluo, warisan Dewa Makanan itu alami. Aku tahu kamu cemburu, aku lebih tampan dari kamu, dan bahkan kakak laki-laki yang lebih cemburu mendapat warisan ilahi, hahaha. Petik 2. Melihat senyum lebar Oscar, Ma Hongjun membentak. Apakah aku akan cemburu padamu? Jika Anda ingin berkultivasi ke peringkat 99 sebagai Master Roh tipe makanan, saya berharap itu akan memakan waktu 200 tahun. Semangat Phoenix saya dapat dengan mudah dikembangkan ke tingkat itu. Saat itu saya mungkin dengan santai menemukan warisan ilahi, bahkan lebih cepat dari Anda. Petik 2. Dai Mubai tersenyum. Oke, Fatih, Little Ao dan Rongrong mungkin beruntung, tapi keadaan kita tidak lebih buruk. Untuk dapat mencapai judul Douluo sebelum usia 30 tahun, kami telah menetapkan standar untuk benua Douluo. Judul Little Ao adalah Dewa Makanan, bagaimana dengan yang lainnya? Petik 2. Segera, gelar setiap orang diputuskan. Peringkat 95 Master Roh Pertempuran Tipe Serangan Kekuatan Dai Mubai, judul, Macan Putih. Peringkat 92 Ahli Roh Utilitas Jenis Makanan Oscar, judul, Dewa Makanan. Peringkat 93 Master Roh Pertempuran Tipe Serangan Kekuatan Ma Hongjun, judul, Phoenix. Peringkat 94 Master Roh Utilitas Tipe Dukungan Ning Rongrong, judul, 9 Warna. Peringkat 93 Master Roh Pertempuran Tipe Serangan Ketangkasan Ning Rongrong, judul, Neraka. Tentu saja, ada juga jiwa Shrek Seven Devils, Dewa Tipe Kontrol 100 peringkat Tang San, gelar, Seagot. Gelar setiap orang telah diputuskan, dan tatapan mereka juga terfokus pada Xiao Wu yang masih berkultivasi. Ning Rongrong berkata, sekarang kami hanya merindukan Xiao Wu. Setelah Xiao Wu selesai menyerap cincin roh, kami 7 iblis Shrek akan memiliki 1 dewa, 6 Douluo. Little Sun, apa gelar Xiao Wu? Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, menatap Xiao Wu, matanya lembut. Panggil dia tulang lunak. Awalnya, bukankah kita memberinya nama Softbone Demon Rabbit? Setelah itu Xiao Wu dipanggil Softbone Douluo. Aku akan membantunya menyelesaikan cincin roh dengan cepat, lalu kita akan bergegas ke depan. Dia mengorbankan dirinya untukku sekali dan hidup kita terhubung, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Rekan-rekannya sudah selesai menyerap cincin roh ke-9 mereka, dan Tang San bebas mengerahkan semua usahanya pada Xiao Wu. Xiao Wu berbeda dari yang lain, mereka menyerap cincin roh terakhir mereka, dan Tang San tidak akan mudah terlibat kecuali jika mereka menghadapi bahaya seperti Oscar,
karena membantu mereka dengan terburu-buru menyerap cincin roh mereka akan mempengaruhi pertumbuhan masa depan mereka. Tetapi Xiao Wu berbeda, dia pernah menjadi bagian dari Tang San, dan hati serta pikiran mereka terhubung, bahkan darah mereka terhubung. Tang San terlalu akrab dengan energinya, dan dengan keakraban ini, Tang San dapat sepenuhnya membantu Xiao Wu menyerap tanpa mempengaruhi masa depannya. Cahaya dan bayangan melintas, dan Tang San tiba di belakang Xiao Wu. Duduk bersila di belakangnya, Tang San perlahan mengangkat kedua tangannya, mengangkat telunjuk dan jari tengah di masing-masing tangan. Di belakangnya, cahaya biru keemasan perlahan merembes keluar, menyelimuti dirinya dan Xiao Wu. Di dalam cahaya biru keemasan itu, Tang San melepaskan indera ketuhanannya, memadatkannya di sekitar Xiao Wu, dan secara bertahap menyatu dengan pikiran Xiao Wu. Inilah mengapa dia tidak bisa mengabaikan semuanya dan pergi membantu yang lain, dan hanya bisa membantu Xiao Wu menyerap cincin roh. Jiwa mereka dulunya terhubung secara simbiosis dalam tubuh Tang San, kekuatan jiwa mereka tidak akan menolak satu sama lain, bahkan jika budidaya Tang San telah mencapai tingkat dewa. Selama dia sedikit merasakan kehadiran Tang San, bahkan di saat-saat kritis seperti kultivasi, jiwa dan kekuatan mental Xiao Wu akan tetap terbuka, memungkinkan akal ilahi Tang San memasuki dunia mentalnya. Tenang, ikuti aku. Suara Tang San bergema di kedalaman jiwa Xiao Wu. Kerutan Xiao Wu untuk menyerap cincin roh merata, tubuh dan pikirannya terbuka sepenuhnya, sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi memblokir energi cincin roh yang diberikan dewa itu untuk menyerang tubuhnya. Nyatanya, ini sangat berbahaya. Satu kesalahan, dan energi cincin roh yang diberikan dewa akan menerobos saluran energi atau penghalang mentalnya, dan dia akan benar-benar dihancurkan oleh energi tersebut. Tapi Xiao Wu masih melakukannya, jika tidak ada yang lain, maka untuk kepercayaan yang tidak membutuhkan alasan. Masa depannya, bahkan hidupnya, diserahkan kepada Tang San. Di mata Xiao Wu, ini normal. Tang San adalah orang yang paling dia cintai di dunia ini, dan mereka berdua akan mati untuk satu sama lain. Energi biru keemasan muncul di tubuh Xiao Wu. Tang San benar-benar tidak mengandalkan kekuatan tingkat dewa untuk secara langsung menentang energi cincin roh yang diberikan dewa. Ini tidak hanya tidak akan menyebabkan cincin roh diserap, tetapi sebaliknya secara langsung menghancurkannya. Yang disebut cincin roh yang dianugerahkan dewa itu sendiri diberikan oleh para dewa. Jika dewa menyerapnya, bagaimana bisa berpengaruh sama sekali? Apa yang dilakukan Tang San adalah mengandalkan akal ilahi untuk mengambil kendali atas energi dalam Xiao Wu, menggunakan akal ilahi untuk mengendalikannya untuk menyerap cincin roh yang diberikan dewa. Sepersekian detik Xiao Wu menyerah melawan, Tang San sudah mengendalikan energinya, sekali lagi memblokir invasi cincin roh yang diberikan bot. Saat ini, Tang San dapat dengan jelas melihat setiap perubahan dalam Xiao Wu. Hal pertama yang dilihat Tang San adalah warna emas samar di dalam Xiao Wu. Ini tidak terlalu mengejutkannya, berkat efek ramuan abadi yang luar biasa, merindukan merah patah hati, serta menyerap ginseng naga darah kristal, jenis ramuan abadi lainnya, ini cukup untuk membuat tubuhnya mencapai tingkat ini. Jika Tang San telah memakan merah rindu yang patah hati ketika dia berada di level setengah dewa, itu bisa langsung membawanya untuk menyerang level dewa. Ini juga mengapa Xiao Wu bisa menahan lebih banyak energi daripada Dai Mubai dan yang lainnya. Juga dengan mengandalkan konstitusi tingkat setengah dewa inilah Xiao Wu dapat menyerap cincin roh yang diberikan dewa lebih mudah daripada mereka. Bahkan tanpa bantuan Tang San, dia masih bisa menyelesaikan prosesnya dengan lancar. Dengan kekuatan akal ilahi Tang San, setelah kekuatan roh Xiao Wu berada di bawah kendalinya, dia segera membaginya menjadi beberapa untai, mengendalikan semuanya seperti kemampuan roh master roh pertempuran. Menghadapi energi yang sangat besar dari cincin roh yang diberikan dewa, menjauhi serangan utama dan menyerang titik lemah dapat dengan mudah menolaknya. Dengan kendali akal ilahi Tang San, Xiao Wu juga tidak merasakan sakit, dan bahkan memiliki sedikit senyum di bibirnya. Sementara Tang San menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan kekuatan roh Xiao Wu untuk melawan tekanan cincin roh yang diberikan dewa dan tanpa disadari menyerapnya di satu sisi, tangannya juga bergerak di sisi lain. 5 iblis Shrek dapat melihat melalui cahaya biru keemasan itu. Tangan Tang San bersinar seperti ilusi, berubah menjadi fatamorgana di punggung Xiao Wu, penglihatan mereka tidak dapat dengan jelas menangkap gerakan Tang San. Tapi wajah Xiao Wu yang sebelumnya tersenyum tiba-tiba menegang, seluruh tubuhnya memancarkan jenis energi khusus. Apa yang ingin dilakukan Tang San sangat kompleks,
dia tidak hanya ingin membantu Xiao Wu menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa, tetapi bahkan lebih membantunya dengan sempurna menyerap energi Raja Paus Iblis Laut Dalam dan energi Seagot yang telah tersembunyi di dalam dirinya baru-baru ini. Di bawah kendali indera ketuhanannya, energi cincin roh yang dianugerahkan dewa dibatasi pada jarak tertentu di sekitar Xiao Wu. Saluran energinya cukup tahan lama sehingga tidak perlu khawatir tentang kerusakan karena menyerap cincin roh yang diberikan dewa. Pada saat yang sama, Tang San juga memasukkan kekuatan seagotnya sendiri ke dalam Xiao Wu, bukan untuk memberikan kekuatannya, melainkan membantunya menghubungkan saluran energinya. Saluran energi Xiao Wu sangat terhalang untuk memulai. Crystal Blood Dragon Ginseng dan Yearning Heart Broken Red telah membuka blokir sebagian besar dari mereka, tetapi saat itu Xiao Wu masih tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memandu kekuatan obat dan menghubungkan semua saluran energinya. Oleh karena itu, bahkan jika saluran itu sudah terhubung, jalannya masih sangat sempit. Apa yang dilakukan Tang San sekarang adalah membantunya menghubungkan 12 meridian standar serta 8 meridian luar biasa. Terlepas dari seberapa tidak terblokirnya mereka, Tang San menggunakan kekuatan seagotnya untuk membuatnya selebar jalan. Membagi perhatian menjadi dua adalah sesuatu yang bahkan Ning Rongrong dapat dengan mudah mengaturnya, kemampuan kontrol membelah hatinya sudah sangat kuat. Tetapi keahliannya hanya bisa mengontrol kemampuan yang berbeda untuk mencapai target yang berbeda. Dan pemisahan perhatian Tang San masih digunakan untuk dua hal yang sama sekali berbeda, di satu sisi energi di Xiao Wu untuk menahan cincin roh yang diberikan dewa, dan di sisi lain untuk membantu membuka blokir saluran energinya dengan semua kekuatannya. Salah satu dari ini sangat sulit untuk kekuatan level Judul Douluo, apalagi melakukan keduanya pada saat yang sama. Bahkan Tang San sama sekali tidak bisa melakukannya sebelum dia menjadi Seagot. Perasaan ilahi Seagot yang tangguh memberinya kekuatan absolut dan kekuatan mental untuk menyelesaikan pekerjaan. Saluran energi emas samar Xiao Wu terhubung satu persatu melalui efek kekuatan Seagot biru keemasan, sementara kekuatan obat tingkat abadi yang tersisa menumpuk energi mengalir ke nadinya yang dipandu oleh kekuatan Seagot Tang San. Hanya dalam satu sirkulasi, kekuatan roh Xiao Wu praktis berlipat ganda. Bahkan kekuatan roh tanpa cincin roh yang rusak tidak bisa naik ke tingkat seperti itu, memaksa cincin roh yang diberikan dewa untuk naik ke tingkat yang baru. Selain itu, dengan bimbingan indera ilahi Seagot dari Tang San, kecepatan penyerapan cincin roh ke-8 ini berlipat ganda secara geometris. Dulu ketika Tang San membantu ayahnya membersihkan saluran energinya, dia sangat kelelahan, tetapi sekarang dia masih bersemangat bahkan melakukan dua tugas, ini adalah kekuatan tingkat dewa. Dari tempat Tang San duduk bahin Xiao Wu, cincin roh ke-8 merah darah yang mempesona itu naik ke atas Xiao Wu. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum teh, kekuatan roh di dalam dirinya seperti sungai yang luas, mengalir tanpa henti melalui saluran energinya. Energi yang sangat besar membuat kulit Xiao Wu berkilau seperti batu giok putih. Pada saat yang sama ketika cincin roh ke-8 benar-benar diserap, Tang San selesai menghubungkan semua saluran energi. Kekuatan roh dalam Xiao Wu sangat jelas, gelombang energi yang sangat besar sudah langsung mencapai tingkat Judul Douluo. Dan selanjutnya, adalah cincin roh ke-9. Xiao Wu memanggil dengan lembut. Tang San berbisik, jangan terganggu, gunakan cincin roh pemberian dewa kedua, ayo lanjutkan. Xiao Wu terkikik, denganmu di sini, apa bedanya jika aku terganggu? Tang San berkata dengan tegas. Xiao Wu, jangan terlalu bergantung padaku, itu tidak bermanfaat untuk kultivasi masa depanmu. Sementara saya membantu Anda menolak cincin roh yang dianugerahkan dewa, rasakan dengan sungguh-sungguh bagaimana saya mengontrol energi di dalam diri Anda, itu akan sangat bermanfaat untuk kekuatan masa depan Anda. Petik 2. Untuk memiliki kekuatan tingkat dewa yang mengontrol energi Anda adalah pengalaman yang sangat berharga bagi Master Roh Umum. Xiao Wu mengangguk pelan, mengatur pikirannya, lalu mengeluarkan cincin roh yang diberikan dewa kedua. Dengan hadiah yang ditumpuk, Xiao Wu telah memperoleh semuanya 3 cincin roh yang dianugerahkan dewa, dan yang kedua ini sudah cukup untuk membawa kultivasinya ke puncak. Cincin cahaya emas diam-diam menyebar, lalu langsung menyatu ke tubuh Xiao Wu. Setelah energi lembut memasuki tubuh Xiao Wu, itu langsung menjadi kekerasan. Karena Xiao Wu sudah memiliki cincin roh 100.000 tahun, energi cincin roh yang diberikan dewa ini segera naik ke tingkat tertinggi segera setelah memasuki dirinya. Tang San duduk di belakang Xiao Wu,
dengan tenang mengedarkan kekuatan roh Xiao Wu untuk menahan letusan cincin roh yang dianugerahkan dewa. Momen ini adalah yang paling penting untuk menyerap cincin roh yang diberikan dewa. Semakin besar kekuatan letusan yang bisa Anda tahan, semakin besar manfaat energi yang Anda serap selanjutnya. Agar Tang San mencapai tujuannya, meskipun dia telah sepenuhnya membuka saluran energi Xiao Wu, dia masih memegang kedua tangannya di punggungnya, membantunya menyerap cincin roh terakhir ini. Tang San dapat membantu Xiao Wu melawan energi cincin roh yang diberikan dewa bahkan dengan perhatiannya terbagi menjadi dua, apalagi sekarang dia menggunakan semua perhatiannya untuk mengendalikan energinya. Merasakan Tang San mengendalikan kekuatan roh di dalam dirinya, Xiao Wu hanya bisa menggambarkannya dalam satu kata, mengejutkan. Ketika energi cincin roh yang diberikan dewa meletus, itu meletus sesuai dengan jumlah total energi dalam Xiao Wu, lalu dengan mengandalkan tekanan yang sangat besar, itu akan membangkitkan potensinya. Menahan tekanan yang lebih besar bisa memberikan cincin roh yang lebih kuat. Tetapi setelah energi cincin roh yang diberikan dewa meletus, metode Tang San memperluas Ken Xiao Wu. Tang San membagi energi Xiao Wu menjadi 10, masing-masing dikendalikan oleh seutas akal ilahi. Di bawah kendali Tang San, 9 energi tidak hanya memblokir letusan cincin roh yang diberikan dewa, tetapi bahkan terus-menerus menyerang balik, menyerang dari segala arah. Meskipun ini tidak dapat menyerap cincin roh yang diberikan dewa, energi cincin roh yang baru saja diserang hanya bisa mengembun menjadi satu titik tertentu. Kekuatan roh Xiao Wu tidak sekuat cincin roh yang diberikan dewa, tetapi Tang San menggunakan akal ilahi untuk dengan keras kepala menekan kekuatan roh Xiao Wu ke tingkat tertentu, dan energi ledakan dari kekuatan roh terkompresi secara alami meningkat secara substansial. Jika itu hanya satu untai energi yang bergerak seperti ini, Xiao Wu berpikir dia bisa mencobanya juga, tetapi Tang San memiliki 9 buah kekuatan roh yang bertindak di tempat yang berbeda, dan kontrol ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan Xiao Wu. Menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa seharusnya menjadi semacam percobaan, tetapi cincin roh yang sekarang diserap Xiao Wu telah dipukul dengan kuat oleh kekuatan rohnya, dan sepenuhnya dibatasi. Jika cincin roh yang diberikan dewa itu cerdas, pasti akan terasa sangat tidak adil. Yang paling mengejutkan Xiao Wu adalah bahwa kekuatan serangan ledakan terkompresi yang mengejutkan dari 9 aliran kekuatan roh yang dikendalikan Tang San membatasi energi cincin roh yang diberikan dewa, dan sering dapat meledakkan sedikit cincin roh dengan serangan, menguras jalan sedikit energinya. Dan aliran energi terakhir yang dikendalikan Tang San, yang tidak bergabung dalam pertempuran frontal, akan dengan mudah membungkus untaian energi cincin roh yang diberikan dewa ini, menyerapnya ke dalam Xiao Wu. Pada awalnya, hasil dari tindakan Tang San tidak sepenuhnya jelas. Bagaimanapun, kekuatan ledakan cincin roh yang diberikan dewa masih sangat menakutkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak energi yang diledakkan dari cincin roh yang dianugerahkan dewa, energinya dan energi Xiao Wu secara bertahap berubah kontras. Tang San memulai dengan lambat, dan 9 untai pemblokiran awal dibandingkan dengan 1 untai pengumpul energi berubah, menjadi 8 menjadi 2, 8 untai kekuatan roh memblokir, 2 menyerap. Pada titik ini, kecepatan penyerapan energi pasti meningkat secara substansial. 8 menjadi 1 berangsur-angsur berubah menjadi 7 menjadi 3, lalu 6 menjadi 4. Ketika distribusi ini berubah menjadi 5 menjadi 5, Tang San mengumpulkan semua energi Xiao Wu bersama-sama, meluncurkan serangan terakhir pada cincin roh yang dianugerahkan dewa. Apakah ini akan berhasil juga? Xiao Wu terkejut merasakan perubahan energi dalam dirinya, mengagumi Tang San. Mengesampingkan betapa indahnya penggunaan akal ilahi Tang San untuk mengendalikan kekuatan rohnya, cara berpikir seperti ini sudah cukup mengejutkan. Menghadapi lawan yang benar-benar melampaui Anda, mengandalkan satu kekuatan untuk menarik semua kekuatannya, lalu menggunakan kekuatan kecil untuk menangani energi kecil yang terpisah dengan keunggulan penuh, perlahan-lahan menggigitnya, mencapai tujuan akhir. Cincin roh yang diberikan Dewa Malang itu secara paksa diserap oleh kekuatan roh Xiao Wu. Dan proses penyerapan ini jelas tidak meninggalkan sedikit pun limbah, kualitas cincin roh yang dianugerahkan Dewa pasti akan ditampilkan. Ini dengan jelas menunjukkan betapa menakutkannya kendali indera ketuhanan Tang San. Tapi, sama seperti Tang San yang mengendalikan 10 untai kekuatan roh Xiao Wu untuk sepenuhnya menyerap energi cincin roh yang diberikan Dewa dalam Xiao Wu, dan cincin roh merah darah muncul di atas Xiao Wu di posisi ke-9. Tiba-tiba, terjadi perubahan. Tanpa peringatan apapun,
Tang San hanya merasakan hawa dingin di telapak tangan kirinya. Aliran sedingin es tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke tubuh Xiao Wu melalui punggungnya. Momen ini juga tepat ketika Tang San akan menarik tangannya kembali. Aliran tiba-tiba itu mengejutkan Tang San, tidak hanya dia tidak berani melepaskan tangannya, dia dengan cepat mengendalikan kekuatan roh Xiao Wu untuk dengan panik mendorong aliran dingin ke satu tempat. Tang San bahkan segera tanpa terkendali menuangkan perasaan ilahi sagotnya ke Xiao Wu. Wajahnya yang sebelumnya benar-benar tenang langsung berubah pucat, keringat dingin menutupi dahinya. Apa yang bisa mengejutkan kekuatan tingkat dewa seperti Tang San, bahkan membuatnya panik. Ketika aliran dingin itu meninggalkan telapak tangan Tang San, dia sudah merasakan bahwa itu adalah energi Asura domainnya yang berevolusi. Dia benar-benar merasakan niat membunuh yang substansial, dan terlebih lagi niat membunuh tingkat dewa. Saat itu, bahkan makhluk roh jutaan tahun seperti Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak berani menolak niat membunuh Asura yang menakutkan ini. Mengapa energi seperti ini mengalir ke Xiao Wu? Dengan perubahan mendadak yang terjadi, bagaimana mungkin Tang San tidak panik? Meskipun tubuh Xiao Wu telah mencapai tingkat setengah dewa, dan bahkan baru saja mencapai judul Douluo, menyerap energi dengan sempurna dengan bantuan Tang San, kekuatan rohnya tidak kurang dari Dai Mubai. Sementara dia belum sepenuhnya menembus peringkat 96, dia sudah berada di puncak peringkat 95. Ini sudah merupakan kekuatan yang cukup menakutkan. Tapi yang dia hadapi adalah kehadiran Dewa Asura. Itu adalah Dewa Asura yang bahkan mungkin berada di atas Sagot. Warisan ilahi yang tidak pernah dapat diwarisi oleh penguasa sekolah langit jernih terkuat dari satu generasi. Langit jernih Douluo Tang Chen tidak pernah dapat diwariskan dengan upaya hidupnya. Niat membunuh salah satu dari 5 kekuatan tertinggi alam dewa dan salah satu dari 3 penegak agung. Selain itu, energi ini mencapai Xiao Wu melalui Tang San. Tang San tidak berani membayangkan bahwa Xiao Wu akan mengalami kecelakaan, dia tidak berani membayangkan akan berubah menjadi apa jika itu terjadi. Dalam sekejap ini, ketakutan, penyesalan, dan semua jenis emosi negatif memenuhi hati Tang San, bahkan perasaan divinanya menjadi sedikit tidak teratur. Apa yang disebut kekhawatiran menyebabkan kebingungan, ketika yang paling dicintainya berada dalam bahaya fana, ketenangan abadi Tang San tidak dapat dipertahankan lagi. Dibandingkan dengan perubahan mood instan Tang San, Xiao Wu malah jauh lebih tenang. Dia hanya merasakan perasaan sedingin es mengalir ke dalam dirinya dari belakang, lalu hawa dingin menyegarkan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan pada saat ini, Tang San telah mengeluarkan semua kekuatan roh peringkat puncak 95, serta semua kekuatan Sagot yang bisa dia tuangkan ke dalam dirinya tanpa menyakitinya, dengan cepat menyerang aliran dingin itu, untuk benar-benar memusnahkannya sebelum sempat benar-benar bubar.